Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate di channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Nah, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana langkah-langkah proses pembuatan bab 4 khususnya dalam pengolahan data. Nah, di sini ya proses pengolahan data di bab 4 ini dikhususkan untuk teman-teman yang melakukan penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi ya, bisa regresi sederhana ataupun regresi berganda. Nah, sebelum itu ya, sebelum saya jelaskan langkah-langkah proses pengolahan data yang ada di bab 4, teman-teman harus tahu dulu jenis data yang teman-teman gunakan. Apakah datanya itu adalah cross section, time series, atau data panel. Nah, ini harus tahu dulu. Di video kali ini secara khusus saya akan menjelaskan untuk yang cross section ya. Khususnya bagi teman-teman yang menggunakan atau pengumpulan datanya itu dengan menggunakan kuesioner ya, ingat ya, dengan menggunakan kuesioner. Jadi bagi teman-teman yang metode penelitiannya adalah kuantitatif, metode analisisnya adalah regresi linear sederhana atau berganda, kemudian menggunakan kuesioner. Nah, saya akan jelaskan proses pengolahan datanya seperti apa. Untuk jenis data yang lain saya akan buatkan lagi video lanjutan ya, proses pengolahan data di bab 4. Sebelum itu, saya pernah membuat video pengolahan data SPSS-nya dan saya akan taruh link pengolahan data SPSS-nya itu di deskripsi ya. Semua tahapan-tahapan yang berhubungan dengan pengolahan data dengan menggunakan SPSS bisa teman-teman cek di link deskripsi, ataupun dengan menggunakan eViews ya, bisa juga. Nah, ketika teman-teman menggunakan instrumen berupa kuesioner saat mengumpulkan data penelitian, tentu harus ada pengujian instrumen terlebih dahulu sebelum data itu diolah. Nah, jadi saat teman-teman sudah mengumpulkan data, hal yang pertama yang dilakukan adalah melakukan uji instrumen. Uji instrumen ini berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi kuesioner teman-teman ini harus diuji terlebih dahulu. Ya, pengujian ini biasanya disebar kepada sebagian populasi. Kalau di dalam buku Sugiono itu dikatakan minimal 30 kita sebar terlebih dahulu. Kemudian setelah dipastikan data kuesioner itu valid dan reliable, baru kita bisa sebar ke seluruh sampel dan kita lakukan pengolahan data. Ya, jadi kalau menggunakan kuesioner ada tahapan itu dulu. Kalau misalnya datanya sekunder, itu tidak perlu ada uji instrumen karena nggak pakai instrumen, gitu ya. Jadi pengujian instrumen, pengujian reliabilitas dan validitas ini saya akan taruh link tutorialnya di deskripsi. Itu yang pertama ya. Nah, setelah tahapan proses pengujian reliabilitas dan validitas di uji instrumen, lalu teman-teman harus mengolah data ya, mengolah data yang sudah valid dan reliable ini terlebih dahulu harus diuji asumsi ya, karena untuk regresi ini ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Ya, datanya pertama saat melakukan uji asumsi biasa dikatakan uji asumsi klasik. Yang pertama, data itu harus berdistribusi normal. Ya, pertama itu. Kemudian yang kedua, data itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, itu syarat untuk data bisa diregresikan. Kemudian yang ketiga adalah data tidak terjadi gejala multikolinearitas. Oke,
Karena ini adalah data cross section, nggak ada hubungannya dengan waktu, time series atau panel, maka tidak perlu dilakukan uji autokorelasi. Ya. Kecuali kalau misalnya datanya itu time series atau data panel, uji asumsinya ada uji autokorelasi. Nah, jadi diuji itu dulu ya, diuji asumsi klasik. Setelah memenuhi itu, data berdistribusi normal, data tidak terjadi heteroskedastisitas, data tidak terjadi multikolinearitas, baru teman-teman bisa masuk ke tahapan berikutnya setelah uji asumsi klasik ini, yaitu uji regresi. Ya, kalau misalnya memakai sederhana ya pakai sederhana, kalau berganda ya berganda. Dalam prosesnya itu sangat mudah sekali ya. Jadi tahapannya itu. Sebelum masuk ke uji regresi itu harus diuji dulu asumsi-asumsinya, dinamakan uji asumsi klasik, dan teman-teman bisa cek tutorialnya di link deskripsi. Lalu kemudian diuji regresi. Di sana kita bisa lihat pengujian hipotesis ya. Untuk regresi ini pengujian hipotesisnya ada uji parsial dan ada uji simultan ya. Biasanya kalau uji parsial ini menggunakan uji T, dan uji simultan yang bersama-sama itu menggunakan uji F. Nah, di sana baru kita bisa lihat apakah hipotesis kita ditolak atau diterima. Nah, untuk full keseluruhan tutorial uji regresi ini saya sudah cantumkan link di deskripsi. Jadi itu ya tahapannya. Saya ulangi lagi, tahapannya adalah satu, kalau misalnya teman-teman menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, perlu adanya uji instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama. Yang kedua, uji asumsi klasik ya, untuk menguji bahwa data ini layak atau memenuhi persyaratan untuk diregresikan. Kemudian setelah memenuhi syarat, uji asumsi klasik itu ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan autokorelasi. Autokorelasi ini kalau misalnya jenis data cross section nggak perlu. Kalau misalnya time series atau panel perlu. Nah, setelah memenuhi itu semua, kemudian teman-teman melakukan uji regresi berganda. Sehingga di sana teman-teman bisa lihat hasil uji hipotesis. Cukup mudah sebetulnya, itu proses pengolahan data di bab 4. Ya, untuk penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi entah itu linear atau linear sederhana ataupun linear berganda. Itu saja teman-teman semua, mudah-mudahan jelas. Semua tutorial cara pengolahan datanya sudah saya simpan di link deskripsi. Untuk jenis penelitian lain saya akan jelaskan bagaimana proses pengolahan data di bab 4, entah itu kuantitatif atau kualitatif. Jadi stay tune terus di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.